Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, pemerintah Kota Surabaya mengizinkan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid dengan syarat tertentu. Salah satu masjid yang akan menyembelih hewan kurban pada Idul Adha nanti adalah Masjid Al-Akbar Surabaya. Sesuai edaran Wali Kota Surabaya tentang pelaksanaan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK, ada beberapa keadaan darurat yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah anjuran melakukan potong hewan kurban di 2 rumah potong hewan, Ruminansia, RPHR, Pegirian, dan Kedurus. Selain 2 RPH Ruminansia yang dianjurkan Pemkot tersebut, pemotongan hewan kurban juga boleh dilakukan di masjid-masjid dengan berbagai syarat, seperti telah ada izin dari camat setempat, tempat pemotongannya memiliki pembatas atau pagar sehingga hewan kurban tidak berkeliaran, serta tersedia fasilitas untuk menampung limbah, sebab limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi. Salah satu masjid yang akan tetap melakukan pemotongan hewan kurban pada Idul Adha nanti adalah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid seluas 1.300 meter persegi ini akan menyiapkan lahan khusus tempat hewan kurban agar proses pemotongannya sesuai standar yang dianjurkan pemerintah. Masjid Al-Akbar Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya tetap akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami saat kurban nanti juga akan terus didampingi oleh tim dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan juga tim dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Kita punya lahan, punya tempat 1.300 meter persegi untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. 1.300 meter persegi sudah kita bagi-bagi, sudah kita pilah-pilah. Misalnya hewan datang tidak langsung melihat proses pemotongan kurban sebelumnya, tapi di ruang transit. Helmi juga mengatakan penyembelihan di Masjid Al-Akbar juga akan memproses jeroan sapi agar tidak mencemari lingkungan. Tidak hanya itu untuk jeroan, ya kan? Kalau di tempat lain biasanya itu kan dibuang ke sungai kan, atau dicuci di sungai. Kita punya tempat khusus bagaimana jeroan juga tidak menimbulkan limbah baru yang mengotori lingkungan. Langsung kita godok dengan dangdang yang besar oleh tim yang profesional sehingga jeroan juga bisa kita manfaatkan dan bisa kita nikmati. Mulai kotoran, kemudian darah juga tidak dibuang, tapi akan diproses menjadi kompos, yang kompos itu akan bermanfaat untuk menjadi pupuk dan menyuburkan tanaman di sekitar masjid. Sementara itu, data dari Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini Pemprov telah menyiapkan ribuan juru sembelih halal atau juleha yang akan tersebar di berbagai pondok pesantren, masjid, musola, dan lembaga di Jawa Timur. Para juleha ini telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sehingga siap memotong hewan kurban pada Idul Adha mendatang. Ardia Putri, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.